Menarik sekali di dalam memperbaiki hubungan yang kita sampaikan pada minggu pertama kedua tadi. Bagaimana kalau Allah memberikan korban, itu harus beres dulu dengan siapa saja. Dengan semua orang. Sebab kita dipanggil menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Dan yang menarik sekali dalam hubungan kakak adik. Yang pertama itu tentu saja Kain dan Abel. Bagaimana karena dengki, iri hati dia bunuh adiknya. Lalu kemudian kita lihat tentang episode daripada Yakub dan Esau. Karena kita tahu bagaimana Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa dia yang akan jadi penerus, bahkan dia jadi putra sulung. Dia tidak perlu mesti nipu. Dia menipu kakaknya, dia manipulatif banget ini. Yakub artinya penipu, heel grabber. Waktu lahir, mereka ini kembar. Saya percaya juga Kain Abel itu juga kembar, saudaraku. Tapi itu tidak jamin yaitu harmoni. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berfirman, akulah Allah yang di battle itu. Dia punya encounter pertama dengan Tuhan secara pribadi waktu dia tertidur di Bethel. Dan dia melihat stairway from heaven to earth. Dan dia lihat malaikat-malaikat dan ada Tuhan bertakhta. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan berkata, di mana engkau mengurapi tugu? Jadi ada bagiannya. Mengurapi di situ consecrate. Dia mewakili tugu itu, batu yang di mana tidur, itu mewakili dirinya, diurapi. Di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Itu sangat menakutkan Yakub. Because time doesn't heal. Banyak orang berkata, time will heal, biarin aja nanti beres sendiri. Tidak bisa, saudara. Tuhan berkata, kamu mau lebih ku berkati, bereskan dengan kakakmu. Dan tentu saja dia mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi di sungai Yabok, ketika semua sudah berangkat, maka Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Tuhan yang dia lihat, yang disembah itu bergumul dengan dia. Saudara, kalau di tepi sungai bergumulnya mana? Saudaraku, di tepi sungai, ya lumpur, saudara. Dan malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, kenapa engkau menanyakan namaku, kata Tuhan. Seringkali ditanya juga oleh orang tua daripada Simpson, bukankah namaku ajaib? Dan Yesaya pasal 9 mengatakan, His name is wonderful. Kristus, siapa namamu? Dia ditanya. Ya, ini permulaan kalau orang bertobat itu adalah ngaku saya Yakub, artinya penipu. Namanya Tisani, saudaraku, tipu sana, tipu sini. Dia tipu kakaknya. Waktu tanya bapaknya, yaitu Ishak, siapa engkau? Aku putra sulungmu Esau. Sekarang saudaraku, dia ngaku, akulah Yakub. Dan kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub, tapi Israel. Prince with God. Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia, engkau menang. Ya tidak mungkin toh bisa menang dengan Tuhan. Tapi bukankah seperti Anda pernah bergumul dengan, ya bermain-main dengan anak Anda waktu masih kecil. Anda pura-pura kalah, Anda turun dalam derajatnya dia. That's why he's our father. Dan dia pukul pangkal pahanya. Dia pukul pangkal paha itu adalah kekuatan. Kalau pangkal paha tidak bisa, kamu tidak bisa berperang, tidak bisa bergulat, tidak bisa judo atau apapun. Tetapi dia pegang, yaitu malaikat Tuhan, berkati aku. Ya, dia diganti namanya Israel. Jadi saya berdoa setiap warga negara yang mendengarkan ini, ada hal yang selalu harus bereskan. Kembali ke sanak saudaramu. Dan saudara, cerita selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan, yaitu bagaimana Esau dengan dia berpeluk-pelukan. Saudara, bukan waktu yang menyembuhkan Esau, Tuhan yang menjamah dia. Kiranya Tuhan memberikan rekonsiliasi in your family, dan hubunganmu dengan dulu teman baik bisa jadi musuh. Tuhan bisa sanggup untuk memulihkan hubungan kita dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wow, siapa yang siap bertemu dengan Tuhan hari ini? Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kita akan mulai dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami ada di tempat yang tepat, dalam waktu yang tepat. Dan terutama kami berjumpa dengan pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus.
penolong yang akan memberikan kami kekuatan demi kekuatan yang baru. Dan juga kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berkati bangsa kami Indonesia, kami berkati Provinsi Jawa Timur, kami juga berkati kabupaten dan kota di mana kami berada, Bondowoso. Kami perkatakan Tuhan, Bondowoso adalah tempat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Ada hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh Tuhan beribadah dan menjadi saksi-saksi Kristus bagi kota ini. Berkati kota ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Lawat setiap umat-Mu Tuhan hari ini. Sehingga Tuhan kami datang tidak akan pernah sia-sia. Kami pulang akan membawa sesuatu yang dahsyat dan besar untuk kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Dia hadir, katakan bersama-sama. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Kami memuji-Mu Tuhan, amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Mari katakan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Tuhan berharga, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona selalu, oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh ya, oh Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Oh, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, oh, ku mau selalu, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bawa korban syukur, korban persembahan bagi-Mu Tuhan. Selalu, oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Ku mau selalu, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuat. Mari
Mari katakan semuanya, katakan ku mau selalu, ku mau selalu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya anugerah-Mu Tuhan. Ya selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ya, ini doa kami Tuhan, persembahan hidup kami, ucapan syukur selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, Kau membuatku, Kau membuatku berharga di mata-Mu semua. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Besar anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Ya Rama Shalamo. Ku sembahkan, ya lebih lagi kami mau sembah Kau, Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Layak, layak Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban pujian, korban syukur bagi-Mu yang terbaik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya lebih lagi Tuhan. Kami bawa korban pujian bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lebih-lebih lagi Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Oh, ku menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Oh, Rabasyanamo. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lebih lagi. Orapatakaramasyana masing-masing. Angkat pribadi dengan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Ya nikmati kebaikannya. Haleluya. Oh, ya Ramasyana. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Yesus. Haleluya. Oh, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Lebih
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menikmati Tuhan, ya Tuhan. Ku menikmati segala kebaikan-Mu. Kau hadir di tengah umat-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabba syarabarala barala barala barala. Kipakaraba syarabarala barala 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 barala. Ora patakarala barala masyarabarala barala barala. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu. Pemulihan, kesembuhan terjadi. Uraba syarabarala. Ku mau selalu bersyukur. Mari. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu ya. Mari semuanya katakan, Kau Bapakku yang setia, ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur ya, selalu bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau ada di tengah-tengah umat-Mu. Ora syarabala. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Oh, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur ya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Kau Tuhan. Ya, katakan, ku mau selalu, ku mau selalu. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepalamu sama-sama. Ya Tuhan, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu amin. Kau Bapakku yang, sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, Kau Bapakku yang setia, haleluya. Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dia hadir, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dong lebih lagi buat Tuhan kita. Kita masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Kasih tos dulu kanan kiri, katakan, ayo mengucap syukur hari ini apapun yang tengah terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Haleluya. Semuanya masuk gerbangnya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung nama. Puji dia, puji dia, tiuplah sangkakala.
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan, katakan sebab Tuhan baik. Haleluya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji dia jublah sangkakala, amin. Yesus Kristus Allah Tuhan yang pencipta, amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji dia semuanya. Haleluya, sukacita dong semuanya, haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, ya. Berapa banyak saudara tahu Tuhan kita sangat baik? Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, oh semuanya. Sebab Tuhan, sambil tepuk tangan dong di atas kepala. Lebih keras lagi suaranya buat Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, amin. Sebab Tuhan baik, mari sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sekali lagi katakan saudara, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Berapa banyak saudara tahu Allah kita sangat baik? Sorak-sorai dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita tahu Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Yesus, kau dahsyat, kau luar biasa. Amin. Haleluya. Semua tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ayo yang semangat ya kalau memuji Tuhan. Emi Erok Bondowoso tetap semangat. Haleluya. Mari katakan, meskipun musuh di depanku. Semuanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah berlaksa di kananku. Haleluya. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah, katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang semuanya katakan.
bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah berlaksa di kanan. Haleluya, amin. Ku tahu janjimu, engkau bersamaku, takkan ku goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada Dia Tuhan. Kami percaya tiada yang seperti, sama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah. Semuanya ya, tepuk tangan lebih keras lagi. Kaulah kuatku, suaranya dong lebih keras lagi juga. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Semuanya, perlindunganku, kaulah Allah. Sekali lagi, kaulah, amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Kami akan memuji Engkau. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Kau berkarya, berkuasa atas hidup kami, mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Urabasyarabaralalara, kipakaralabaralalara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu ya, dalam naunganmu ku buka hati ya untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Oh, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu ya, menyembahmu Tuhan ya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku Tuhan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku, oh, yang menyertai. Ku buka hati ya Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, berserah di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih seluruh di altar-Mu Tuhan. Ku buka hati, oh, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku
Roh-Mu yang kudus, pulihkan ku Engkau, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, datang urapi kami Tuhan, datang urapiku. Oh Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu hidupku. Katakan, ku buka hati, oh ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh ya Tuhan di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ku buka hati yang sejamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari sekali katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan, Di altar-Mu, ya Tuhan. menyembah-Mu. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami untuk Roh Kudus bekerja, untuk Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami, memperbaharui hidup kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami penuh dengan Roh Kudus. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, semuanya berasal daripada Tuhan dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, mari Tuhan Kau berfirman bagi setiap kami. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, urapi setiap kami, biarlah firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat tim RPC yang sudah membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini masih boleh ada. Coba toleh kanan kiri, muka belakang, sehat semua, amin. Haleluya, semuanya sehat, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita masih masuk di bulan Januari ya. Tema 3 bulan ini yaitu The Season of Spring Clearing the Path. Ya, memulihkan hubungan atau mempersiapkan jalan ya. Atau meratakan jalan bagi Tuhan.
Dan hari ini saya akan memberikan sebuah judul khotbah, yaitu berdamai dengan sesama. Berbicara berdamai, ya. Kita semua tentunya pernah merasakan sakit hati. Ada yang tidak pernah merasa sakit hati? Kita semua pernah sakit hati. Dan kita semua juga pernah kecewa. Ada yang mungkin, Bu, saya tidak pernah kecewa. Wow. Kita semua pernah sakit hati. Kita semua pernah kecewa. Kita pernah disakiti. Kita pernah menyakiti. Kita pernah dikecewakan. Kita pernah juga mengecewakan. Jadi setiap kita, ya, kita pernah melakukan hal yang salah, ya. Mungkin karena perkataan orang, mungkin karena tindakan orang, mungkin karena perilaku orang, entah mungkin orang-orang di sekitar kita atau di jalan atau di tempat pekerjaan. Banyak orang-orang yang menyakitkan kita. Dan secara tidak sadar juga kita juga sering menyakitkan. Tapi bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kita menanggapi, ya, kesalahan tersebut? Bagaimana kita menanggapi ketika kita disakiti? Bagaimana kita menanggapi ketika kita dikecewakan? Apakah kita, karena kamu sudah mengecewakan aku, awas ya, tunggu pembalasan saya. Atau ketika kita disakiti, awas, emang hanya kamu yang bisa menyakiti, aku juga bisa. Wah, saudara, bagaimana tanggapan kita ketika kita diperhadapkan dengan hal itu? Apakah kita membiarkan, ya, hal tersebut membelenggu hidup kita? Ataukah kita memilih untuk memaafkan atau memilih untuk mengampuni? Kadang kebanyakan orang kalau sudah disakiti, sakitnya tuh di sini, susah nih ngampuni gitu. Karena kamu sudah terlalu menyakiti aku. Tuhan menghendaki setiap kita, bagaimana sebagai orang percaya kita menyikapi hal tersebut, ya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 saya bacakan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bapak Ibu Saudara, ayat tersebut, ya, mengingatkan kepada setiap kita betapa pentingnya kita harus mengampuni. Betapa pentingnya kita melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitkan kita. Kita harus mengerti bagaimana ketika kita melakukan hal tersebut, konsekuensinya apa kalau kita mengampuni, atau konsekuensinya apa kalau kita tidak bisa mengampuni. Dan kita belajar bahwa ketika kita bisa mengampuni, wow, luar biasa. Amin. Kita akan mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan Petrus katakan, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-22. Coba saya bacakan, ya. Matius 18, nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri deh, ya. Pokoknya di sini dikatakan bahwa Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Dia ini sudah nyakiti aku berkali-kali. Dia sudah mengecewakan aku berkali-kali. Sampai 7 kali kah? Wow, dihitung nih, kamu sudah berapa kali nyakiti aku? Dihitung. Tuhan katakan apa? Bukan sampai 7 kali. Mungkin Petrus beranggapan bahwa mengampuni itu ada batasnya.
Seringkali kita kan begitu ya, oh, kamu sudah buat salah sama aku. Mungkin sekali is okay, aku bisa mengampuni. Kedua kali okay, aku bisa mengampuni. Ketiga kali cok main-main yo. Aku iso bales gitu kan. Itulah kita manusia. Ya. Tapi Tuhan katakan bukan sampai 7 kali. Tetapi berapa? 70 kali 7 kali. Hitung sendiri. Artinya apa? Tidak pernah terbatas. Tuhan inginkan kita mengampuni. Yang setuju katakan amin. Ya, saya percaya. Setiap kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan berikan hati Bapa kepada setiap kita. Hati yang mau mengampuni. Hati yang mau memaafkan. Hati yang mau berbelas kasihan kepada orang lain. Yang menyakitkan kita. Memang tidak mudah. Ya kan? Dicubit aja sakit. Siapa yang gak sakit kalau dicubit? Karena kita masih ada di dalam daging. Ya, kita masih bisa merasakan sakit ketika kita disakiti. Ketika kita dikhianati. Kita merasakan sakit. Tapi Tuhan menghendaki kita melepaskan pengampunan. Amin. Memang gak mudah. Untuk kita memberikan pengampunan gak mudah. Harus korban. Korban men. Korban perasaan. Korban harga diri kita harus kita tanggalkan. Ya, untuk mengampuni gak gampang. Kita harus korban. Tapi kita percaya bahwa ketika kita memberikan pengampunan, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Pengampunan. Dalam kita mengampuni artinya apa? Kita memulihkan hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya dengan Tuhan. Ketika kita disakiti kita bisa mengampuni. Hubungan kita sama Tuhan beres. Gak ada ganjelan lagi. Hubungan dengan orang lain juga beres. Kalau kita tidak bisa mengampuni, ganjel, mau doa jungkir balik. Sudah susah. Rasanya kita doa, Tuhan kenapa doaku mentok saja di plafon. Karena kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Saudara, ketika kita bisa melepaskan pengampunan, kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan hubungan kita juga dengan orang lain. Melepaskan beban emosi. Kita bisa mengampuni, gak lagi emosi kita ini bisa stabil. Ya, kita melepaskan beban spiritual. Coba Bapak Ibu Saudara ketika disakiti, kita gak bisa melepaskan pengampunan. Itu akan membuat kita, aduh mau ngapain kok rasanya, gak bisa. Karena masih ada beban yang membebani kita ya, yang menekan kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, meningkatkan kesehatan mental kita juga fisik. Dan membuka pintu kasih karunia dan berkat Tuhan. Saudara percaya ketika kita mengampuni, kita membuka pintu kasih karunia Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Sehingga berkat itu dicurahkan dalam hidup kita. Percaya saudara? Amin. Ketika kita melepaskan pengampunan. Sekarang pilihan saudara mau mengampuni atau tidak. Kalau kita mau mengampuni, kita membuka pintu kasih karunia Tuhan. Lepaskan berkat buat setiap kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, pintu kasih karunia juga tertutup dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang mau mengampuni, amin. Seberapapun besar kesalahan orang, kita saja diampuni Tuhan, ya kan? Jangan seperti perumpamaan seorang hamba yang dia berhutang banyak, sudah dilepaskan, sudah diampuni oleh tuannya. Ada orang yang berhutang hanya sedikit saja, dia tekan, dia masukkan ke penjara. Saudara, kita sudah banyak melakukan dosa. Kita banyak menyakitkan Tuhan. Kita banyak mengecewakan Tuhan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita sudah berdosa, harusnya kita dihukum.
Tetapi kasih Tuhan Dia berikan di dalam kehidupan kita. Dia mengampuni, bahkan Tuhan katakan sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Ku kepada engkau. Ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Bahkan katakan Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat dosamu lagi. Bahkan dikatakan dibuang ke tubir laut yang paling dalam. Disemen, ditulisi. Dikasih tulisan, aku tidak mengingat lagi akan dosamu. Betapa kita harus bersyukur. Punya Tuhan yang luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Wow, pengampunan adalah sebuah proses untuk melepaskan kesalahan, melepaskan dosa, hutang baik secara fisik, secara emosional maupun spiritual. Jadi pengampunan bukan berarti hanya melupakan atau membenarkan kesalahan, tetapi kita menerima dan membebaskan diri kita dari beban yang negatif. Ketika kita mengampuni, beban yang negatif itu sudah dibuang. Kalau kita nggak bisa mengampuni, beban itu terus menekan kita, membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Hari ini kita belajar mengapa kita harus mengampuni. Hal yang pertama, mengampuni adalah perintah Allah. Yang setuju katakan amin. Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ampunilah, maka kamu akan diampuni. Mungkin hari ini kita bisa merenungkan, siapa yang menyakiti aku? Bisakah kita hari ini melepaskan pengampunan? Kalaupun gak bisa, minta Roh Kudus, Tuhan tolong aku, Roh Kudus tolong aku gak mampu karena terlalu sakit hatiku. Mari hari ini kita mau belajar, sebab mengampuni adalah perintah Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Kalau satu perintah harus dilakukan. Kalau perintah tidak dilakukan maka kita mendapatkan hukuman. Karena kita melanggar kan. Kalau enggak melakukan berarti melanggar. Kalau kita mau melakukan berarti kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Yang pertama mengampuni adalah perintah Tuhan. Yang kedua, oleh karena itu seperti di minggu lalu dikatakan bahwa kunci untuk kita mendapatkan anugerah, ya, kunci untuk kita bisa memperbaiki hubungan, kunci untuk kita bisa berdamai. Minggu lalu ya kalau nggak salah disampaikan oleh Bapak Gembala Senior. Yang pertama, jangan menghakimi, ya, jangan menghukum. Terus forgive, mengampuni. Terus give, beri. Itu kunci. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah kita melupakan kunci ini. Untuk kita hidup dalam kasih karunia. Demi kasih karunia yang daripada Tuhan. Selanjutnya, mengapa kita harus mengampuni? Menunjukkan. Kalau kita mau mengampuni berarti kita menunjukkan kasih Allah kepada orang di sekitar kita, kepada orang yang menyakitkan kita. Hiduplah di dalam kasih Allah. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kok ini ya? Saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 43 sampai 48 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Ya, bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Kasihi musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kok enak dia sudah nyakiti aku harus mengasihi. Kok enak dia sudah nyakiti aku harus memberkati dia. Tapi saudara percayalah, ketika kita mau menunjukkan kasih Allah kepada orang yang menyakitkan kita, justru kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kami sudah pernah, bahkan mungkin sering ya,
ini kami lakukan ketika dulu ya. Ada orang yang menyakitkan kami. Aduh, orang ini Tuhan kok jengkel no terus ya. Tuhan, kita sudah berbuat benar, kok orang ini bencek no terus ya. Kok orang ini nyakiti terus ya. Kok orang ini berbuat seperti ini terus ya. Awalnya ya sakit lah. Tuhan, gimana kami harus melakukan? Tapi Tuhan katakan, ampuni. Ya, tunjukkan belas kasih-Mu. Memang tidak gampang, saudara. Tapi ketika kami mau belajar taat melakukan perintah Tuhan, gak gampang loh. Kedagingan kita ini gak mudah loh. Untuk mengampuni gak gampang. Ya gak gampang. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Tetapi ketika kami belajar benar-benar, Tuhan, ya aku mau menurut apa yang Tuhan perintahkan. Aku mau menunjukkan belas kasih itu kepada orang itu. Kepada orang yang membenci aku, kepada orang yang menyakiti aku. Saudara, justru ketika kami melepaskan berkat ya, menunjukkan kasih Allah itu kepada orang yang membenci, orang yang bencekno itu. Wow, justru kami mendapatkan kasih karunia yang lebih luar biasa. Mungkin awalnya berat, mungkin awalnya sakit, tetapi ketika kita melakukan, wow, luar biasa. Justru pintu berkat itu tercurah bagi kami. Amin. Saudara mau meniru? Gak mudah sih memang. Gak mudah, ini sudah kayaknya sudah disayat-sayat Tuhan. Kenapa aku harus begini? Kok aku harus mengampuni? Kok aku harus menunjukkan kasih itu kepada orang yang membenci, yang bencekno banget itu. Tapi ketika kami mempraktekkan itu, saudara, sekali waktu kami mau memberkati itu orang yang sudah sering nyakiti. Berkali-kali sih, tapi bukan berkali-kali kau menolong. Nih, berkali-kali kau nyakiti. Haleluya. Berkali-kali dia nyakiti, berkali-kali dia buat yang jahat sama kita. Tapi Tuhan perintahkan kita, tunjukkan kasih Allah kepada mereka. Mungkin mereka tidak mengerti kasih Allah. Disitulah tugas kita sebagai orang yang percaya. Ketika kami melepaskan berkat, kami nitipkan berkat nih lewat orang lain nih. Tolong ini kasih berkat buat dia, tapi jangan ngomong ya dari kami. Tapi saudara, ketika kami lakukan itu langsung wow, kayak disiram air dingin. Jadi gak ada lagi sakit hati itu langsung haleluya. Wow, hati merasa damai, hati merasa sukacita. Bahkan ketika kami melakukan itu, cara Tuhan itu ajaib. Dia bisa menjamah orang itu, padahal dia nggak tahu loh kalau kami yang memberkati. Padahal dia tidak mengerti kami yang disakiti yang harus memberkati dia. Tapi ketika kita melakukan, kami melakukan, justru wow, tiba-tiba saja dia bisa berubah. Tiba-tiba saja, suddenly, nggak tahu gimana, kayaknya nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia tiba-tiba bertobat loh, dia tiba-tiba baik sama kami. Padahal dia nggak ngerti loh kalau kami yang memberkati. Saya percaya itulah cara Tuhan untuk mengubah seseorang. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Haleluya, masih banyak. Ketika kami diintimidasi, kami dianiaya, Tuhan katakan lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Wow, ketika kami melepaskan pengampunan, kami diberkati Tuhan justru luar biasa. Terkagum-kagum, terheran-heran, sampai melongo. You know, melongo. Orang Jawa itu sampai melongo dong, melongo. Kok bisa ya Tuhan kayak gini ya? Kok bisa ya Tuhan memberkati dengan luar biasa? Kok bisa Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa? Ketika saya hanya melepaskan pengampunan, menunjukkan kepada kasih itu kepada orang yang menyakiti. Mari Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengampuni? Menunjukkan kasih Allah kepada mereka.
Kita mau ketika kita menunjukkan kasih Allah kepada mereka, mereka juga diselamatkan, mereka juga diubahkan oleh Tuhan. Amin. Apa yang gak mungkin bagi manusia, gak mungkin dia berubah, gak mungkin dia bertobat, gak mungkin hidupnya berubah. Tapi ketika Tuhan yang berkarya, dia bisa berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Selanjutnya ya, mengapa kita harus mengampuni? Karena syarat untuk masuk kerajaan Allah. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara tahu bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tahu Alkitab, hafal Taurat, hafal ya kitab suci, hafal. Tapi mereka hanya hafal. Makanya kan dalam perjanjian lama orang mata ganti mata, iya kan? Hukum itulah yang berlaku. Kalau dia nyakiti, ya dia harus dihukum. Kalau dia berbuat zina, dia harus dirajam batu. Tapi berbeda dengan Allah kita. Berbeda dengan apa yang Yesus lakukan. Ketika wanita yang berzina, mungkin orang-orang berkata, Tuhan dia berzina, dia melakukan dosa, dia harus dihukum, dia harus dirajam batu. Tapi Tuhan katakan apa? Barang siapa yang tidak pernah berdosa, yang pertama kali melempari dia dengan batu. Ternyata gak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya pernah berdosa, semua pernah melakukan kesalahan, semua pernah melakukan pelanggaran. Tapi Tuhan tidak mengingat-ingat yang lalu. Yang Tuhan ingat, yang Tuhan mau hari ini dan seterusnya kita hidupnya berubah. Amin. Tuhan gak mengingat masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita buruk. Mungkin masa lalu kita tidak baik. Mungkin masa lalu kita gak dipandang orang. Masa lalu kita membuat orang banyak kecewa. Perhatikan, Tuhan tidak mengingat masa lalu kita. Yang Tuhan mau hari ini kita berubah. Dan selamanya kita berubah. Amin. Kita mau hidup, tidak mau terus hidup di dalam kegagalan, tidak mau terus hidup di dalam dosa, tidak mau terus hidup di dalam kekelaman, di dalam pelanggaran. Tapi kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memutuskan itu, percayalah kasih karunia Tuhan, terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita gak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa kita? Ya, kalau mereka hafal nih kitab dari A sampai Z. Saya saudara belajar bahasa Ibrani sedikit saja udah mumet ya. Orang Ibrani kok bisa kayak gitu ya. Menghafal loh saudara kalau orang Ibrani. Makanya mereka mulai kecil itu harus sudah belajar. Hafal nih semua kitab-kitab. Saya baru sedikit udah cemut-cemut ini kepala. Wow. Tapi saudara, karena kasih karunia Tuhan, mungkin kita tidak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kita. Amin. Mari kita mau melakukan, kita mau mengampuni. Sebab firman Tuhan katakan kalau kita nggak bisa ngampuni, kita nggak bisa masuk kerajaan Allah. Oke. Bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama? Yang pertama, kita harus meninggalkan kebenaran diri sendiri. Kita harus mengakui kesalahan kita dan memaafkan. Setiap kita pasti punya kebenaran masing-masing ya. Kalau kita menghadapi satu masalah, kita punya kebenaran sendiri. Oh, aku yang benar loh, dia yang salah, dia yang salah. Aku yang benar. Aku yang benar. Sering dikatakan Bapak Gembala, kita yang benar ketika kita berespon yang salah, kita bisa menjadi salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama kita harus tinggalkan kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri harus kita tinggalkan.
Kita mau kebenaran Tuhan yang kita lakukan. Kita harus mengakui kalau kita salah ya kita harus mengakui salah. Kalau kita yang benar ya kita harus berespon yang benar. Orang lain salah sama kita, dia minta maaf, kita harus memaafkan. Supaya kita terbebas ya dari tekanan. Seperti tadi, ketika kita melepaskan pengampunan, wow, gak ada lagi beban. Mungkin dulu, aduh rasanya berat. Coba saudara, ketika kita melepaskan pengampunan, wow, engkau akan damai banget itu loh. Damai banget, sukacita, hati kita ini, makanya saya bilang kayak disiram air es, langsung gitu. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Jadi yang pertama bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama kita. Kita harus meninggalkan kebenaran diri sendiri. Kalau kita salah ya harus mengakui salah. Kalau kita benar ya kita katakan benar. Tapi orang lain meminta maaf. Jangan kita tertutup pintu hatiku untukmu. Jangan. Kita harus membuka hati kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Jangan tegang ya. Memang bulan-bulan ini temanya wow, keren. Kok temanya gini terus Bu? Memang ini sudah dari pusat ya Bapak Ibu Saudara, bukan kami yang membuat-buat. Memang ini, kami dari dulu ya, dari semenjak bergabung dengan Rock, setiap tema yang diberikan itu kami mengalami loh saudara. Ngalami, pas gak enak kok ya ngalami pas gak enak gitu loh. Pas promosi yang ngalami pas promosi. Tapi ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, percayalah hidup kita akan jauh menjadi lebih baik. Amin. Haleluya. Saya bacakan di dalam Amsal ya. Nanti yang lain Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, kalau kita memang salah, yang ngaku salah. Kita minta ampun, Tuhan ampuni aku salah loh. Tuhan ampuni aku nyakiti dia. Tuhan ampuni aku gak sadar atau mungkin kita sadari. Tapi kita belum terlambat saudara, masih ada waktu untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitkan kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4, terus Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Yang Tuhan mau jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kan aku yang benar, yang penting pokoknya aku benar. Dia yang salah, stop. Oh, enggak saudara, tinggalkan kebenaran diri kita sendiri. Kita mungkin merasa benar, tapi di hadapan Tuhan belum tentu kita benar. Di hadapan orang belum tentu kita benar. Oleh karena itu kita harus menanggalkan kebenaran diri sendiri. Kalau salah, kita mengakui salah. Dan kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa baca di sana. Tuhan mau ingin ini terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Entah kenapa ya. Ini yang terus didengungkan, ini yang terus diberikan oleh Gembala Senior. Saya nggak tahu apa yang hari ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya yakin dan percaya, bahwa semua itu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau kita berubah ya. Hidup kita berubah. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan yang harus kita lebih turuti daripada keinginan ego kita manusia, daripada keinginan daging kita manusia. Hal yang kedua, ya, yang pertama tinggalkan kebenaran diri sendiri, mengakui kesalahan dan memaafkan. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama
atau dengan orang lain, kita harus memiliki iman dan percaya pada firman Tuhan. Bahkan dikatakan Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kita harus punya iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan mau yuk miliki iman, percaya firman Tuhan. Kalau hari ini kita mau berdamai dengan orang, kita harus punya iman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kita. Tuhan juga sanggup mengubahkan orang. Mungkin orang itu gak mungkin berubah. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat senantiasa jahat. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya Paulus yang jahat Tuhan bisa ubah dengan luar biasa. Paulus yang sangat jahat Tuhan bisa ubah dengan luar biasa. Bahkan dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang lain termasuk kita. Kalau Paulus mungkin tidak meresponi apa yang Tuhan katakan, kita bisa nggak diselamatkan karena kita tidak pernah mendengar Injil itu. Tapi karena Paulus, dia yang orang jahat ya, dia yang membunuh orang-orang percaya, dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berubah. Kita berharapnya kalau orang yang nyakiti kita kan seringkali nggak sadar, oleh Isa DE dapat ini. Dia menyakiti aku, kalau bisa dia dapat hukuman, dia dapat balasan. Tapi kok DE masih aman-aman tuh, masih oke-oke tuh. Artinya apa? Tuhan masih berikan kesempatan untuk dia juga bisa berubah. Untuk dia bisa juga mengenal Tuhan. Untuk dia juga bisa hidupnya berubah. Mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memiliki iman dan percaya firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Apa yang mustahil tidak akan pernah mustahil. Sebab firman itu berkuasa mencipta. Amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Makanya saudara, kita jangan meremehkan firman Tuhan. Ketika kita mengalami apapun, masalah apapun, perkatakan firman. Sebab firman itu berkuasa mengubahkan. Amin. Firman itu berkuasa. Miliki iman. Bukan hanya sekedar iman, tindakan juga. Tindakan kita harus selaras dengan iman. Kita punya iman tetapi tidak mau bertindak, sama saja nol. Kita beriman, kita juga melakukan tindakan. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, saya cepat saja ya, waktunya kok sudah mau habis. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, miliki pengharapan di dalam janjinya. Roma 5 ayat 2 sampai yang kelima ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Tuhan inginkan kita memiliki pengharapan di dalam janjinya. Memiliki pengharapan yang kuat di dalam janjinya. Kita percaya ketika kita berharap kepada Dia, kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Dikatakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Saudara tahu sauh kan? Seperti jangkar ini loh. Ketika kapal sebelum masih berlabuh ya, supaya kapal itu enggak jalan, sauh itu harus dilemparkan ya untuk supaya jangan sampai kapal itu jalan, belum waktunya. Begitupun pengharapan kita. Kita harus memiliki pengharapan di dalam janjinya. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Janji Tuhan iya dan amin. Amin. Ya, apa yang Tuhan katakan, Tuhan pasti genapi dalam hidup kita. Mungkin hari ini kau belum melihat jawaban itu, tetap percaya Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam mungkin hal keuangan kita. Percayalah Tuhan sanggup membuat keajaiban dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Haleluya. Iya. Memiliki pengharapan dalam janjinya ini sangat penting. Ya, di dalam kasih karunia-Nya kita bisa bermegah
Ya, dalam Roma 5 ayat 2 sampai yang kelima, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Untuk kita memiliki pengharapan yang kuat. Pengharapan dalam janjinya butuh proses. Tapi jangan sampai kita anti dengan proses. Ya, butuh proses. Proses itu harus dinikmati. Amin. Proses itu harus kita jalani. Kalau kita proses, ketika diproses Tuhan, Tuhan aku tidak mau proses. Saudara, maka kita tidak akan muncul menjadi orang-orang yang luar biasa. Emas saja, ya, menjadi emas yang murni butuh proses. Harus diproses, dibakar, diproses. Mungkin kalau bisa menjerit, aduh sakit. Begitupun dengan kehidupan kita. Untuk kita mau naik level, kita butuh proses. Yang setuju, katakan amin. Butuh proses. Jangan kita, Tuhan aku enggak mau proses, aku mau enaknya saja. Enggak bisa saudara, harus proses. Harus proses. Harus proses. Proses itu harus dinikmati. Amin. Ketika saya belajar ini juga saudara, enggak tiba-tiba saja langsung ini, enggak. Harus ada proses, ada ujian, harus ada ngerjakan, aduh Tuhan ini hurufnya susah kali dicari. Aduh ini huruf Ibrani kan enggak ada vokal ya, konsonan semua. Harus nyari satu-satu, aduh Tuhan ini apa ini? Tapi ya puji Tuhan, ketika katanya di situ, yang penting ketekunan. Ketekunan itulah yang membuat bisa gitu. Kalau nggak tekun nggak akan pernah bisa, karena di antara sekian banyak huruf nyari, aduh Tuhan ya apa ini? Wow, tapi proses itulah ketika kita bisa melewatinya, kita nikmati, maka kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Dan yang terakhir, ya ini yang terakhir, bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama. Kita harus mempersembahkan hidup kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan ini aku. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Berarti kita relakan hidup kita. Tuhan biar Engkau yang berdaulat atas aku. Berarti kalau Tuhan bilang, Tuhan katakan harus mengampuni. Kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Dia, kita harus nurut apa kata Tuhan. Gak bisa Tuhan, enggak lah, aku enggak mau, perintahmu ini berat buat aku. Perintahmu terlalu berat. Aku enggak bisa kalau mengampuni. Aku bisa mungkin kalau yang gampang aja oke lah ya Tuhan. Kalau yang ini, aduh Tuhan terlalu sakit buat aku. Tuhan, enggak gitu saudara. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita mau beribadah kepada Dia, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa beribadah kepada Dia, maka kita juga bisa akan melepaskan pengampunan. Ketika kita bisa beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita, Tuhan akan berkata, ya, hidup kita milik Tuhan, hidup kita baik Tuhan. Kalau baik Tuhan jangan dicemari dengan hal yang dosa. Jangan dicemari dengan hal-hal yang duniawi. Jangan dicemari dengan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan tidak mau itu terjadi. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita menyerahkan hidup kita, berarti kita ibadah kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita, berarti kita juga bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita bisa berdamai dengan orang lain. Ketika kita berdamai dengan orang lain, wow, luar biasa. Kita menerima anugerah daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdamai dengan sesama.
tinggalkan kebenaran diri sendiri, mengakui kesalahan dan memaafkan. Terus kita harus memiliki iman dan percaya firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubah apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Apa yang keras mungkin dikatakan dia hatinya keras, gak bisa berubah sampai mati, gak bisa berubah. Paulus saja bisa berubah, ya, karena percaya firman. Firman itulah yang mengubahkan Paulus. Dan miliki pengharapan dalam janjinya. Kemudian beribadah dan persembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Hidup yang rukun dan damai sejahtera. Ketika kita hidup rukun, maka kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Damai itu indah. Amin. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Haleluya. The year of preparation. Mari persiapkan hidup kita untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita lebih lagi. Kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi kita harus bersiap-siap. Kapanpun Tuhan datang, kita harus siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, saya minta pemain musik, para pemuji penyembah untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi, refnya saja. Buka hati Tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Ku buka hati, tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu Tuhan. di altarmu Menyembahmu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati perjamuan kudus, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, mari periksa setiap kehidupan kita. Adakah hal-hal yang masih menghalangi kita? Adakah hal-hal yang masih mengganjal dalam hati kita? Mari biarlah hari ini kita mau bereskan kepada Tuhan. Kita mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitkan kita. Kita mau melepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang mengecewakan kita. Mungkin kita tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi percayalah, ada seorang pribadi, ada sosok pribadi yang sanggup menolong kita, yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa melepaskan berkat buat orang yang menyakitkan kita. Mari kita mau berdoa dulu. Lepaskan berkat, lepaskan pengampunan, lepaskan supaya kita dilayakkan Tuhan, untuk sehidangan dengan Tuhan, semeja dengan Tuhan. Syikirana malamayase, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni jika kami menyakiti orang. Ampuni kami jika kami mengecewakan orang. Ampuni kami jika kami berbuat salah. Kami juga mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitkan kami. Kami juga mau melepaskan berkat-Mu kepada mereka yang menyakiti hati kami. Kiranya belas kasih Tuhan juga turun atas setiap mereka. Kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan mereka. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kami mau Tuhan,
mau terus hidup dalam kehendak-Mu. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdamai dengan sesama. Kami mau berdamai dengan orang di sekitar kami. Kami mau berdamai dengan keluarga. Kami mau berdamai Tuhan. Kami tidak mau ada ganjalan dalam hati kami. Kami mau meninggalkan kebenaran diri kami sendiri. Kami mau mengakui jika kami salah, kami mau mengakui di hadapan-Mu. Dan kami juga mau memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kami mau memiliki iman dan percaya firman-Mu. Kami juga mau memiliki pengharapan di dalam janji-Mu. Sebab janji-Mu iya dan amin bagi kami. Kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Sehingga hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami Tuhan, sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami, layakkan kami, supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, Mari buka hatimu. terima Terima jamahan Tuhan. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang sudah menerima roti dan anggur saya undang untuk bagi-bagi. Yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, mari renungkan sejenak pengorbanan Yesus. Dia rela berkorban, dia mati di kayu salib hanya untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Betapa sering kita menyakiti hatinya, betapa sering kita mengecewakan dia, betapa sering kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi kasih-Nya tetap di dalam kehidupan kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mencintai kita. Bahkan Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap kita.
Bapa di surga, terima kasih. Kau yang sudah mengampuni kami, Kau yang sudah menyucikan kami, Kau sudah menguduskan kami. Ajar kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajar kepada kami untuk kami juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitkan hati kami. Ajar kami untuk kami melepaskan berkat-Mu kepada orang-orang yang menyakiti kami. Ajar kami untuk melakukan perintah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami melakukan perintah-Mu. Memang tidak mudah, tapi kami percaya ketika ada Roh Kudus dalam hidup kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti di tangan kita. Melebihi kepalamu katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Dia mengucap berkat, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah Bapak Ibu Saudara, roti di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Rabbana syukur. Mari angkat cawanmu tinggi melebihi kepala. Oh Rabbana syukur. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu sekalian, kamu semuanya dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tempat cawan saudara, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hidup membereskan hidup hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang jahat di matamu, hal-hal yang menyakitkan hatimu, kami mau buang jauh-jauh. Kami mau terus undang Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Ajar kami melakukan dan taat akan perintah firman-Mu. Terpuji nama-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga, berkati kami. Kami menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, yang memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan malam hari ini yang berbicara tentang forgiveness, tentang pengampunan. Saya mendapatkan berkat bahwa berbicara tentang pengampunan itu berbicara tentang dua hal. Bagaimana kita menyadari kesalahan kita dan minta maaf pada orang lain. Kemudian bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Bagaimana caranya ngampuni? Ketika kita ngelihat orang itu atau ingat orang yang bersalah kepada kita lalu timbul mangkel gitu, jengkel di situ kita harus mengampuni. Itu yang saya terima. Firman Tuhan luar biasa, Bu Gembala. Kami sangat diberkati. Atas nama seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bu Gembala yang telah memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu, saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Seperti biasa, amplop merah untuk persembahan umum dan yang biru untuk misi. Ya, ada yang belum mendapatkan amplop? Kalau ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangan, acungkan tangan, nanti dilayani oleh Espro atau Asher. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan, mari kita angkat persembahan kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu malam hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pengajaran kepada kami bagaimana kami harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni dan sudah melupakan semua kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami berusaha untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kami yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan untuk boleh menjadi perbendaharaan di rumah-Mu, untuk segala keperluan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan persembahan untuk misi Tuhan, sehingga firman-Mu, kabar baik itu boleh diberitakan ke Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami tahu persembahan kami tidak dapat membalas itu semua, tapi inilah bentuk ketaatan kami Tuhan. Biarlah semua persembahan yang kami bawa Tuhan kuduskan dan menjadikan sesuatu yang bisa membuat Engkau tersenyum. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur yang melimpah kami membawa persembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan pengumuman melalui multimedia. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Ayo semuanya kita bagi bersama-sama yuk. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Mau diberkati, mau dilimpahi. Haleluya. Amin. Tuhan bagiku. Mari sekali lagi pujikan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia. Katakan Dia sanggup, amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat Ayo sambil melompat bagi Tuhan. Yang masih muda lompat dong.
ganti ya, tunjuk temannya. Kamu diberkati, amin. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan kamu. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi katakan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat kita. Haleluya. Haleluya, dia dahsyat. Sorak kemenangan dong. Sorak-sorai haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Wow, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan, ayo orang tua yuk dampingi mereka. Siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil. Wow, anak-anak yang luar biasa ya. Ya, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari arahkan tangan kita kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Ucapkan berkat kepada mereka. Ucapkan kata-kata profetik buat mereka. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat generasi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau Tuhan mendidik anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Kami mau mendidik anak-anak kami dalam cinta akan Tuhan. Bila kehidupan mereka, Tuhan sepanjang hidup mereka, mereka mempermuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Mereka bertumbuh sempurna di dalam Tuhan. Baik secara jasmani, secara fisik maupun dalam hal rohani. Mereka semakin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dalam studi mereka, berikan hikmat-Mu, berikan kepandaian, kecerdasan bagi anak-anak kami. Seperti Tuhan memberkati Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Seperti Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat-Mu. Kami percaya juga Tuhan Kau memberkati anak-anak kami dengan hikmat daripada Tuhan. Berkati setiap orang tua, berkati pekerjaan orang tua. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Masa depan yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang, Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Baik anak-anak kami yang ada di tempat ini maupun di rumah. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa menyertai anak-anak kami. Berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku diberkati,
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan hari ini? Amin. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat. Mari kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati kami hari ini dengan firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini mereka tidak bisa hadir dalam segala keberadaan mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam segala masalah, persoalan, pergumulan hidupnya Engkau hadir menolong mereka. Engkau mempedulikan setiap mereka ya Tuhan. Sehingga di minggu ke depan mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Biarlah kita pulang membawa berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Aku Selamat hari